Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Tumben banget kamu nyanyi itu. Biasanya tuh Korea itu kok tumben banget. Emang kenapa? Emang ada apa sih? Oh gini, kenapa gue nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke? Karena besok ada pelajaran PKN mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, makanya gue nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Bab apa ya? Ini bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman itu apa ya? Sebelum ke ancaman, kamu tahu nggak apa kandungan lagu ini? Nggak tahu tuh apa ya? Nah. Kurang tahu sih aku tuh kalau di sekolah tuh gimana ya? Tahu Nah. kali kamu. Aku bacain ya. Iya. Kandungan dari lagu tersebut tentu saja akan menyimpulkan bahwa dalam lagu tersebut ditegaskan begitu luasnya wilayah negara kita. Selain itu, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Makanya aku nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke karena Indonesia itu dipenuhi dengan pulau-pulau yang unik. Tuh. Nah, di bab ini pun kita akan mempelajari tentang menelaah ancaman terhadap integritas nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional, di sini pun ada beberapa ancaman. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Contohnya itu adalah komunisme masih mengancam. Bahaya banget ya. Terus gimana itu? Bahaya banget. Nah, kenapa komunisme itu menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi? Karena komunisme ini pernah akan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kayak mau diganti Pancasilanya oleh para komunisme gitu. Jadi komunisme pun salah satu ancaman bagi negara kita. Wah, makasih banyak ya ilmunya. Aku belum baca sih, makanya belum tahu. Ya kamu harus sering-sering baca buku PKN-nya ya, oke? Ya, siap dong, aku sibuk ini nih. Ya itu nanti urusan belakang dulu lah, iya. itu PKN nya, oke? Oke. Oke. Tapi bentar, tunggu dulu. Ya, kenapa? Ada pembahasan materi selanjutnya tentang mengenai ancaman terhadap ekonomi dan politik. Pokoknya masih banyak lagi di ancamannya, oke? Oke deh. Oke. Kita belajar lagi ya nanti ya. Oke. Poin kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Dan di dalam politik, ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbang pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan penggunaan kekuatan militer. Poin 3, ancaman di bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Poin 3, bagian A. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Poin 3, bagian B. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Poin 3, bagian C. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Poin 3, bagian D. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang. Poin 3, bagian E. Memperburuk forecast pertumbuhan ekonomi jangka panjang apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. Dan semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini
membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap untuk mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain tidak ada dan tidak ada bermakna. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, sepertinya meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai yang norma-norma berlaku. Misalnya, memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Poin 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancamannya adalah ancaman militer. Ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara. Ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, dan pemberontakan. Nah, itulah tadi 5 pembahasan tentang 5 ancaman yang harus diwaspadai di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya. Ya, ada ancaman di bidang ideologi, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang pertahanan dan keamanan, serta di bidang politik gitu. Makasih banyak loh. Aku bisa tahu nih, padahal aku belum baca. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Pokoknya harus rajin membaca buku PKN. Oke deh, Kelas siap. Oke? Ya. Oke.